Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, artikel 10 sampai artikel 15 ini semakin memperkuat kita untuk perhatian. Ya, di artikel 10 itu kita harus memperhatikan tahanan dengan datang mengunjunginya lah. Minimal sekali lah seumur hidup bisa mengunjungi itu ya. Ayo hari Rabu kalau yang punya waktu, oh gitu. Jam 9 ya. Jam 9. Ya, mereka anak-anak kita yang mungkin kalau kita lihat latar belakang pendidikannya, ada yang hanya kelas 2 SD, tidak tamat SD, tidak tamat SMP, pastilah tidak tamat SMP. Melakukan itu, ada yang percabulan, perampokan, pencurian dan sebagainya. Ada yang pernah curi sawit, ya, dan sebagainya. Nah, ya. Kalau dulu agak banyak dari Bengkayang, sekarang bervariasi. Sintang, kemudian ada dari Tayan, ada dari Landa, ada dari Bengkayang. Ya. Nah itu. Jadi bagi yang tidak pernah ke sana, ayo lihat. Karena kemarin Bapak itu sangat, habis itu dia ikut lagi saya ke rutan tuh. Kebetulan di lingkungan Fidelis. Aduh, Pak Yakub, saya ini baru pertama kali nih katanya. Ya. Ya minimal sekali lah seumur hidup kita pernah, oh begini. Kita lihatlah di situ ya kehidupan mereka ya. Ya biasanya memang ya silakanlah ibu-ibu bawa kue ya kan begitu. Ya. Jadi bersama-sama dengan mereka. Ketika dia melihat kita itu datang, itu rasanya sangat sukacita mereka. Karena apa? Karena mereka kaum remaja yang salah melangkah. Rata-rata usianya ya 15, 16, 17, 18. Ya karena waktu diponis masih 17 kan. Ya anak-anak kita lah. Anak-anak kita. Berapa kali kau curi motor? 4 kali. Woi, saya bilang. Tamat apa? Kelas 2 SD. Waduh. Ngapa enggak sekolah? Ya begitulah Pak. Terkadang kita ironis, bagaimana kalau itu terjadi dengan keluarga kita, anak kita, cucu kita, saudara-saudari kita, rasanya gimana kan? Yang paling menderita itu kan orang tua. Orang tua itu kalau udah anak masuk di situ itu kan pasti tidak mau ngaku. Ada satu ibu itu tidak pernah ngaku suaminya pernah masuk di tempat itu karena dia katakan suaminya ke luar negeri. Dia rela berbohong supaya padahal dia berapa tahun di situ, ya kan? Untuk apalah berbohong? Karena berbohong itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau orang tahu nanti kan kebenarannya malah berat. Ya, karena di situ juga dibina ya, dibina. Ya. Nah itu. Mengapa artikel 10 ini lalu menyebut tahanan? Kita tahu Paus Fransiskus itu waktu tahun berapa ya? Saya agak lupa. Beberapa tahun yang lalu sebelum COVID lah ya. Pada masa-masa dia menjadi ini kan pernah diprotes. Dia mencuci, membasuh kaki tahanan. 12 tahanan laki-laki, 2 tahanan perempuan, 14 orang. Lalu dicium ya, dicium. Ada yang mandang begitu. Luar biasa sekali. Sampai ada kegiatan komunitas tuh mencuci kaki pasangan. Dulu kegiatan kalau kami LK di Bengkayang itu malam terakhir itu kami saling mencuci kaki karena banyak hal ya. Yaitu bukan untuk pertobatan tapi sebagai lambang pelayanan. Mencuci kaki ya benar-benar dibasuh kaki. Ya kan? Tapi kalau untuk mencium memang agak berat kan, takut ada biku katanya. Itu susah. Makanya yang mendapat kesempatan untuk waktu itu kan, waktu Bang Alek main poli saya panggil gitu langsung cepat dia. Wah, seumur hidup dibasuh tahun lalu oleh Pastor Pio kan. Itu luar biasa. Ya kan? Momen langka nih. Nah, jadi Bapak Ibu, suster, saudara-saudari yang terkasih itu tahanan. Tahanan itu memang kami pernah terperangkap di Puspas ya. Puspas itu di dekat Juanda. Karena dikunci. Kebetulan
susternya ada kegiatan di Sungai Raya, penjaganya itu Kambawang, lalu dikuncilah kami di situ. Ya. Itu rasanya terkunci walaupun ada AC. Bayangkan ya, terkunci baru 2 jam itu kami udah resah dan gelisah. Semuanya udah merasa resah dan gelisah. Apalagi di penjara yang hanya dibuka pada saat pagi, nanti suruh masuk lagi ya. Ya betapa stresnya itu. Tetapi ketika ada kegiatan rohani, mereka seperti kayak ada oase lah, mendapatkan belas kasih Allah di situ. Ya, jangan pikir enak begitu. Ya. Bayangkan kalau kita terkunci di rumah. Ya. Terkunci di rumah, misalnya ya. Atau kita menghukum anak kita dengan itulah. Menyiksa dengan mengunci. Dah, kalau kamu nakal dikunci aja. Saya ingat itu kejadian tahun 80 atau 90-an. Karena anak ini ulang tahun kan. Jadi mamanya buat kue, surprise sebenarnya. Dikunci anaknya. Dikunci anaknya. Lupa mamanya itu anaknya bisa buka jendela, tidak ada teralis. Rupanya di bawah jendela itu ada kolam. Lalulah dia, karena dia dikunci kan, mak buka kan, oh mamanya lah asik ya buat kue ulang tahun. Ya, saya lupa di mana tuh, di daerah mana gitu ya. Akhirnya baru dia sadar tuh sekian jam. Dibuka anaknya udah ada, oh anaknya udah ngambang di sana. Ya maksudnya untuk sukacita supaya anaknya tidak nakal, tidak ngacau kue dan sebagainya. Ujung-ujungnya ya dia ini jadi seperti itulah. Nah itu. Nah, ada pertanyaan memang, apakah saya mau menjadi tanda harapan bagi sesama? Ya. Tadi malam saya diingatkan oleh adik saya, enggak ngelayat kah? Aduh, saking sibuknya itu kan. Ya. Tapi anak saya ulang tahun, sorenya mau ke tempat Bu Ratna nih, saya bilang. Udahlah pagi-pagi aja, saya bilang. Kebetulan pergi saya, habis bisa pagi, berangkat. Saking saya sibuknya itu, mau mengembalikan tangki kosong gas ke Bu Sigar, HP saya ketinggal di kapel. Balik lagi saya ke kapel dari rumah Bu Sigar. Bu Sigar ya belum bangun, saya bangunkan tadi. Saking mau berangkat pagi. Berangkat saya, udah nih tidak bisa. Akhirnya saya ditolong oleh Pak Samiono untuk ngambil HP saya berangkat ke Siantan jemput adik saya dengan bibi saya di situ. Ya. Nah di situ. Jadi terkadang kita tuh saking sibuknya kita lupa bahwa melayat itu adalah suatu harapan bagi keluarga. Bahkan kata Pastor Pras tuh, kalau ada misa requiem tuh, ayo datang. Karena itu terakhir katanya. Kalau memang ya tidak terkendala apapun. Ya. Makanya sedapat mungkin kita bisa hadir di misa requiem orang. Karena itu misa requiem kita sebenarnya. Ya kan? Kata Pastor Pio itu kan, hari ini saya, besok kamu katanya. Itu ngeri kalau udah dia ngomong begitu. Ya. Ada bahasa Latinnya. Harapan. Ketika saya hadir ke sana dengan adik saya lah, terjadilah sukacita, kegembiraan, ketemu dengan sepupu ya kan. Dia kerja di Batam, yang satu kerja di Kaltim, yang satu kerja ada yang di Sumbawa kan. Begitu. Rasanya sudah sekian puluh tahun tidak ketemu sepupu. Saya pikir sepupu saya baru berusia 25 tahun, rupanya sudah 37 tahun. Udah tua juga saya ini rupanya. Waduh, saya bilang. Rasanya baru ketemunya itu ini masih kecil-kecil begitu. Nah, jadi ada harapan di situ. Terkadang bukan orang ketika kita datang pada saat peristiwa duka itu, ya, orang itu kan merasa tersentuh gitu. Kalau peristiwa suka ya biasa.
Kalau peristiwa duka. Dan ini menjadi tanda harapan bahwa ya, ketika Yesus ya, Marta protes, jika engkau ada nih Tuhan, pasti saudaraku tidak mati nih Lazarus. Saudaramu tidak mati. Tenang ya, kata Yesus kan. Enggak, udah mati, tidak berapa hari. Enggak, saudaramu hidup. Lazarus, dia bilang. Bangun, katanya. Bangun. Ya. Akhirnya Lazarus tuh mau dihukum mati karena dia hidup. Ya. Itu cerita yang luar biasa. Jadi ketika kita hadir itu memberikan suasana hidup begitu. Walaupun hanya sebentar bersenda gurau, ketemu dengan orang-orang. Makanya biasanya ya sering banyaknya gurau gitu. Kalau kita nangis juga kan makinlah tambah sedih orang tuh. Ya kan? Kita doa bersama, ya cerita-cerita, ya kan? Ketemu dengan saudara, ketemu dengan keponakan, ya kan? Nah, di situ. Ini terkadang hal-hal semacam itu penting dan sangat penting. Ya. Jadi itu menjadi tanda harapan bagi sesama. Jadi contoh hidup kita bersama. Nah, ini yang saya alami hari ini. Mungkin Bapak Ibu, Suster ada yang mau disampaikan untuk pertanyaan pertama ini, memberikan harapan bagi sesama. Bahasa anak muda PHP ya. Tengah-tengah kita ada suster, mungkin suster yang sangat banyak memberikan harapan kepada para umat. Bisa sharing suster untuk menguatkan kami di sini. Iya. Oh iya suster. Ah. Oh. Iya. Ujian dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh tangan kanan, tangan kiri tidak saya tahu. Tapi kira Bapak Ibu saya meletakkan hari di sini.
Bapak Hari kita kalau tidak kalah dengan pastor. Tapi saya satu ini pastor kan datangnya. Lalu ini bagus sekali pertemuan ini. Bagus sekali. Dalam konsep kecil. Terima kasih. Baik, terima kasih, Suster. Semangat, Suster. Dan beriman seperti Bapak tadi bilang, jaga anak. Jaga anak-anak kita, kata Suster. Mungkin ada yang lain, Pak Jutin, sebagai orang tua kita, atau kakek Ambros, Pak Ambros. Sekretaris Lingkungan, Pak Thomas, mungkin ada. Bendahara Lingkungan, Bu Gisel. Widodo. Alhamdulillah, mungkin yang seniornya Mudika, Pak Walek. Loh, ini kok nyodorkan senior Budika itu udah bapakat ya, bapakat. Silakan Do. Oh belum. Ibu-ibu, soal ibu-ibu. Yeyen. OMK kita nih. Yang lebih itu agaknya nanti dia Surabaya. Ada sih. Tak apa-apa, Dodo. Ya. Anak muda tuh wajib, Do. Silakan, Suster bilang jaga anak-anak kita, Do. Kalau menurut saya sih di tablo sih menurut saya Pak, di saya Pak ya, itu nomor 2, tapi lingkungan nomor 1 sih. Itu ya saya dapat dari saya. Mantap. Lingkungan nomor 1, tablo nomor 2 ya. Saya memang begitu. Yang lain, ibu-ibu? Ini OMK-nya Yeyen, ya kan? Yang seniornya Mbak Agus. Ya kan? Kalau udah 50 Bapak Kat, Ibu Kat, kan begitu. Ibu-ibu muda nih. Ya, kemudian aksi nyata apakah yang dapat saya dan lingkungan lakukan dalam masa prapaskah agar dapat menjadi tanda harapan? Ini tadi ada pesan dari Suster nih luar biasa nih. Jaga anak-anak kita. Jaga anak-anak. Penting. Ya. Saya perhatikan anak-anak kita lebih suka dengar pewartaan iman orang lain di TikTok. Suruh nonton Karkidai. Suruh dengarkan khotbah pastor, katanya. Tapi kalau pewartaan iman lain itu suka sekali. Apakah yang membuat anak-anak kita? Mungkin karena kebanyakan dia melihat TikTok, YouTube, snack video dan sebagainya. Gangguan ini terjadi. Dan itu kemarin kami bahas juga tuh. Caranya untuk menghadapi itu adalah memang rajin misa. Tidak bisa kita karena HP itu sudah menjadi barang yang utama kan. Saya tadi harus balik karena HP saya tertinggal tadi di misa pagi kan. Tapi karena udah dikunci pastor ya, saya tidak bisa masuk ke kafe lagi. Oh gimana? Bayangkan saya sudah tempat busigar, harusnya saya berangkat ke Batu Layang, demi HP saya harus kembali. Bayangkan ya. Padahal masih ada HP yang satu. Seakan-akan HP itu udah menjadi, ya itu. Ya. Nah, ada solusinya, itu membangun spiritualitas itu dengan misa. Kalau dengan misa, apalagi ketika konsekrasi, kita kan tidak mungkin lihat HP. Kita pasti lihat Yesus. Itu satu-satunya. Ya. Maka, ya, sangat penting untuk mengaktifkan alarm-alarm Angelus ya. Jadi biar kuat-kuat, oh Angelus nih. Karena keyakinan kekuatan umat Katolik pertama yang di Singkawang, orang Tionghoa itu mereka hanya mengandalkan doa rosario. Waktu itu karena ibadat kan, hanya dipimpin oleh satu guru agama namanya Singsang itu. Lalu mereka kekuatan imannya itu, karena sakramen Ekaristi itu diterima bisa 5 tahun sekali, karena waktu itu dari Jakarta untuk pergi ke Singkawang itu, iman Yesuit itu kan sangat jauh ya, karena putar ya.
Jadi akhirnya itu yang menguatkan mereka tetap menjadi Katolik pertama di tahun 1911 ya di Singkawang itu, 12 itu. Itu memang ada kongsi yang datang dari negara RRC datang memang Katolik ya. Lalu rupanya ada doa malaikat dan doa rosario. Nah, itu yang membuat mereka tuh akhirnya tuh tetap setia. Jadi jangan sampai kita ndak hafal doa malaikat tuh. Minimal itu. Maka sekarang tuh dikembalikan lagi. Bukan dikembalikan, diingatkan kembali. Jam 6, jam 12, jam 6. Terkadang kita asik, ya kan? Lupa. Nantilah, ndak bisa. Doa malaikat itu jam 6, jam 12, jam 6. Dan ditambah lagi ada jam keramaan ilahi jam 3. Silakan, aktifkan. Aktifkan di rumah, bunyi dia. Ya. Sehingga kita langsung doa. Pakai Katolik atau baptis Pak ya? Bisa, ya. Jadi ada satu kesaksian dari seorang ibu tuh. Ketika suara azan tuh kan tidak jauh-jauh dari jam-jam itu tuh. Dia langsung. Oh ini harus doa malaikat nih. Luar biasa. Itulah yang namanya moderasi beragama, saling mengingatkan. Kalau tetangga saya sudah mulai bunyi teng-teng-teng, dia mau sholat subuh, saya harus misa pagi. Gitu. Jadi saling kita. Ya karena kita ya harus mencintai iman kita dengan total. Nah itu dia. Jadi aksi nyata apa? Itu tadi suster bilang tadi, jagalah anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu dialah yang akan berkarya ya bersama dengan kita. Nah itu. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Bapak Suci melalui bulah Spes non Confundit menggambarkan bagaimana iman orang Kristen memandang harapan bukan hanya sebagai ilusi, tetapi sebuah keyakinan bahwa Allah senantiasa menyertai kehidupan manusia. Ketika ada sebuah musibah atau bencana, kita mungkin bertanya, di manakah Tuhan? Akan tetapi di balik musibah, kehadiran Allah tampak dalam solidaritas manusia, orang-orang yang memberikan waktu, tenaga, dan harta mereka untuk yang menderita. Dalam hal ini kita bisa belajar bahwa harapan sejati itu lahir dari kasih yang wujud dalam tindakan nyata. Kita berkumpul di rumah Bu Ratna ini kan selain kita pendalaman APP, tetapi kita juga mengingat dipanggilnya Bapak Bernardus Anen, kemudian Saudara Bernardus. Ini tidak terasa 8 tahun. Ini tidak jauh dari, ini dekat dengan almarhum abang ipar saya. Setelah Pak Anen meninggal nih, tidak salah seminggu ya. Seminggu ke 2 minggu Bang Ipi itu meninggal. Kok tidak jauh ya? Ya, tidak terasa kan? Jadi umat-umat di lingkungan satu Rupinus itu tidak terasa begitu. Saudara Bernardus ya udah 2 tahun 5 bulan. Cepat kan waktunya? Ya itu. Dan mengingatkan untuk setiap saat. Karena untuk mengirimkan doa-doa kepada saudara-saudari kita, ini tidak ada batas waktunya. Saya ikut misa di Malang. Intensi misa untuk 50 tahun kakek kami yang sudah meninggal dunia. 50 tahun. Dia masih ingat kakeknya yang 50 tahun yang lalu. Jadi tidak pernah putus-putusnya. Karena doa dari kita itu ya, adalah harapan bagi orang di api penyucian. Jadi kalau kita meninggal nanti, jangan sampai anak-anak kita itu, maka tadi suster bilang, jaga anak-anak kita supaya beriman. Karena dialah yang mengirimkan doa tuh. Kita tidak bisa apa-apa lagi udah Kak. Ya. Makanya setiap kali misa itu kita bersyukur di gereja Katolik. Perayaan misa itu selalu mendoakan orang-orang di api penyucian untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena untuk masuk dalam kerajaan surga itu harus kudus. Kudus. Tidak bisa kudis, kan begitu. Nah itu. Jadi rajinlah untuk mendoakan ya. Luar biasa tuh. Itu baru saya luar biasa kalau di Jawa tuh. 50 tahun kakek saya. Kira 50 tahun kakek saya ulang tahun, 50 tahun kakek saya sudah meninggal dunia.
Kita aja yang masih gengsi ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ya kan? Ini 50 tahun. Waduh. Nggak yakin nggak kakeknya sudah masuk surga? Bukan. Kalau kakeknya itu sudah masuk surga, dia menjadi pendoa bagi keluarga. Begitu. Ya. Karena memang itulah harapan. Makanya indulgensi penuh itu diberikan oleh gereja di tahun ini. Kemudian pesan Bapak Suci dalam Bula Spes Non Confundit menyatakan bahwa kita harus menjadi tanda-tanda harapan ini di tengah dunia. Kita diajak untuk menjadi sesama bagi mereka yang sedang mengalami berbagai macam kesusahan dan penderitaan. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus memberikan sebuah teladan kepada para pendengar supaya kita tidak hanya berdiam diri ketika melihat kesusahan orang lain. Kita memberikan pakaian, melawat, merawat, atau memberikan makan, inilah untuk solidaritas kita kepada sesama. Jadi, jika memang ada pakaian-pakaian yang masih bagus, simpan. Karena bisa jadi itu untuk pertolongan bagi orang yang kena bencana. Ya. Kalau dulu waktu kami di kampus tuh sering ngumpulkan pakaian. Lalu tiba-tiba kawan saya pula pakai pakaiannya. Loh, kok pakai pakaiannya? Bagus nih. Gitu. Rupanya yang mendapat musibah Anda rupanya. Waduh, saya bilang ini mau dibagi untuk orang yang musibah kok dipakai bagus banget katanya. Ya udahlah. Bagus juga kan. Siapa tahu membutuhkan. Daripada numpuk di lemari. Bapak Suci juga mengajak kita untuk tidak hanya puas dengan kehidupan sehari-hari, akan tetapi kita semua membutuhkan pemulihan kegembiraan hidup. Bahwa sesama itu adalah saudara bagi kita. Sesama itu, semua adalah saudara kita. Kasih kepada diri itu tidak perlu dilatih. Karena diandalkan setiap orang pasti bisa melakukannya. Kalau kita lapar ya makan, kalau kita ngantuk ya tidur, kalau telat lelah ya istirahat. Sementara kasih kepada sesama itu perlu dilatihkan. Karena tidak semua orang memiliki atau melakukannya seperti ia melakukan kepada dirinya sendiri. Diri sendiri kalau lapar pasti akan makan. Namun jika kita melihat orang lain lapar, apakah kita memilih kasih seperti kepada diri sendiri ini? Inilah yang perlu kita latih dalam kehidupan kita supaya semakin bisa menjadi tanda harapan bagi sesama. Jadi ada cerita guyon. Jadi ini seorang teman mengajak kawannya makan. Jadi dia beli makanan mie goreng kan. Kebetulan kawan ini memang degil kan. Ayo makan katanya. Memang betul-betul dihabiskan makanan mie gorengnya itu. Karena untuk melatih kasih tadi katanya. Waduh. Ini maksud kita ini kan hanya untuk basa-basi. Yuk makan. Benar-benar dimakannya habis makan. Udah kosong. Dia sendiri akhirnya beli mie goreng itu enggak makan. Nah itu. Kemudian kita diajak menjadi tanda harapan dengan melakukan karya belas kasih rohani dan jasmani. Ya. Waktu beberapa tahun lalu, ya. Memang kalau kita tergerak itu, tidak ada perasaan apa-apa. Perasaannya nolongnya. Pak, katanya. Ya Pak. Pak, tolong Pak, ini bawa ke rumah sakit Pak, di Siantan. Hah? Kenapa Pak? Ibu ini kecelakaan, disenggol ambulan. Waduh, saya bilang, oh iya Pak, masuk. Saya tuh dari sepanjang antara Wajo sampai Siantan, itu mau dengarkan napasnya. Waduh, tidak bernapas lagi ibu nih. Ya kan? Jadi ibu itu darahnya pun hanya sedikit ya di jok saya itu. Tidak banyak. Saya penasaran kan. Masih hidup kah ibunya? Tidak bergerak Pak katanya. Bapaknya yang melakukan kata satpam. Waduh, saya yang nolong. Ini enggak, bapak ini menolong katanya kan. Jadi ya kalau kita bisa menolong orang mengapa tidak begitu. Tetapi terkadang menolong orang ini juga resiko kan? Resiko. Lalu kita pula dituduh satpam itu. Padahal syukurlah Pak, nanti bapak yang Pak tentara itu tolong Pak ya ke sana. Jadi
Rupanya masih banyak orang itu berbelas kasih. Ya. Biasa kan orang kecelakaan nunggu polisi, ini enggak, langsung dibawa. Kita bawa ke rumah sakit. Tapi ya saya enggak tahu, saya sih hanya berdoa ibu itu enggak apa-apa aja. Ya kan? Kan begitu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita lihat di halaman 15, karya belas kasih rohani. Ya. Ini dia, ada 14. Ya. Mari kita membaca bersama nih. Ya. Karya belas kasih rohani. Mari kita baca pertama. Karya belas kasih rohani. Pertama, memberi nasihat kepada yang bimbang. Kedua, mengajar yang tidak tahu. Ketiga, menasehati para pendosa. Keempat, menghibur yang sedih. Kelima, mengampuni yang bersalah. Keenam, menanggung dengan sabar mereka yang menyusahkan kita. Ketujuh, berdoa kepada Allah bagi orang yang hidup dan meninggal. Kemudian berikutnya, kedelapan, memberi mereka yang lapar. Kesembilan, memberi minum yang haus. Kesepuluh, memberi pakaian yang telanjang. Kesebelas, merengkuh orang asing. Kedua-belas, mengunjungi menyembuhkan yang sakit. Ketiga-belas, mengunjungi yang dipenjara. Ke-14, mengubur yang meninggal. Nah ini. Jadi bagi orang Katolik itu adalah belas kasih rohani. Jadi Bapak Ibu, ya, berdoa kepada Allah bagi orang yang hidup dan meninggal itu penting, sangat penting. Menghibur, mengubur yang meninggal. Makanya ada kita paguyuban, ya, Santo Arnoldus Jansen. Nah, di sini ada aktivisnya, Bang Alek. Luar biasa. Ya. Jadi makanya di gereja Katolik itu lengkap semuanya. Kurang apa lagi? Dari dalam perut sampailah masuk ke dalam perut bumi. Dan sampai berada di akhirat, wajib selamat dengan didoakan. Ya. Di Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jaga anak-anak kita. Tadi itu luar biasa pesan dari suster. Dan memang ini menjadi persoalan-persoalan yang dihadapi. Ya. Kita merindukan di lingkungan Santo Rupinus ada yang menjadi suster, bruder, pastor. Marilah kita doakan anak-anak kita, anak-anak saya, ya kan? Jadi jangan anak Tuhan, biarlah anak tetangga saya yang menjadi suster, karena anak saya satu, ya kan? Makanya kata kemarin itu bukan guyon ya, Pastor Helen sampaikan, dia kan ketua komisi. Orang muda Katolik sekarang yang mau menikah itu wajib 7 anaknya. Jadi pastor, jadi bruder, jadi suster, pengganti mama, pengganti papa. Duanya bisa menjadi, ya kan, pelayan masyarakat. Berikutnya adalah menjadi pejabat. Nah, kalau kurang susah, orang Katolik kurang, ya kan? Berdosa katanya. Wah ini makanya 7. Hah? Kan namanya keluarga berencana itu kan kita yang ngatur anak, bukan masa, ya kan? Ya. Di Kalimantan Barat ini sukses pula keluarga berencana, ya kan? Aneh, ya kan aneh. Ya bukan aneh. Siapa yang mau jadi pastor? Siapa yang mau jadi suster? Ingat ya, kalau tidak ada pastor, tidak ada bruder, suster, itu bukan gereja Katolik. Itulah keunikan gereja Katolik. Ya. Itu ada umat berjabatan, ada umat inti dan umat kita. Nah, kalau tidak ada suster sudah, ya mungkin usianya sudah 80. Hampir kan, udah saya bilang sekitar 80 kan beliau kan, 78. 2 tahun lagi 80, itu udah bonus mujizat dari Allah. Nah, ya kan? Pak Jutin 76, Pak Jutin ya? 78, oh sama, seangkatan.
Oh, satu sekolah nih. Umurnya sama. Oh ya, luar biasa. Beliau nih ketua lingkungan luar biasa nih. Sehat walafiat. Belum diantar komuni, ya kan? Belum. Ya. Kemarin abangnya Bu Yeni itu saya pikir jatuh di parit, ya. Rupanya karena dia ingin jalan-jalan lalu terjerembab di depan gang landak. Koyak-koyak dia punya no. Nah, makanya kita kunjungi dong. Ya kan? Dia ingin melihat dunia luar. Karena udah lama di rumah tuh. Ya. Di situ ada beberapa yang sakit. Ya. Kan enggak tahu gitu kan? Di lingkungan kita mungkin banyak yang sakit enggak kita kunjungi. Nah, marilah kita kunjungi sebagai suatu harapan bagi mereka. Dan sekali lagi saya sangat terkesan dengan apa kata suster, jaga anak-anak kita dengan berdoa. Ya kan? Apa tuh? Ada lagunya tuh. Doa tiap hari rajin apa? Doa tiap hari, baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari. Sekarang tuh kita rubah, ya kan? Doa tiap hari, baca kitab suci, terima ekaristi, ikut komunitas. Ya, itu lingkungan. Karena banyak umat itu terkenal di luar, tapi di dalam tidak terkenal. Ya kan? Lo meninggal lo. Yang melayatnya justru yang dari jauh-jauh. Ya kan? Nun jauh di sana. Lah, di lingkungan tidak kenal gitu. Padahal dia hebat. Nah, ini terkadang di lingkungan kita nih, ya itulah. Ya. Penting untuk kita renungkan dan sebagainya. Mari kita bersatu padu, mengingatkan kembali suami, istri, anak-anak kita, jaga anak-anak kita. Jaga suami kita, jaga istri kita, jaga kakek kita, jaga nenek kita. Semuanya dijaga. Karena memang berjaga-jaga itu kata Yesus penting. Kita tidak tahu pencuri itu kapan datang. Ya, berdoalah setiap saat. Mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi arwah Bapak Antonius Anen, Saudara Bernardus, Yosef Dana, Petrus Mabong, Katarina Linok, Yasinta Moe, Cornelia Nelly, Laurentius Laja. Semoga mereka diampuni dosa-dosanya dan diterima di dalam kerajaan-Mu karena belas kasih dan kerahiman-Mu. Dan juga bagi mereka yang sudah berada di kerajaan surga, menjadi pendoa bagi kami agar kami setia kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para saudara-saudari, orang-orang di lingkungan ini yang telah Engkau panggil. Semoga mereka diampuni dosa-dosa mereka. Begitu juga untuk kerabat andetolan kami yang telah meninggal dunia. Ampunilah dosa-dosa mereka dan terimalah mereka di dalam kerajaan-Mu ya Allah Bapa, karena belas kasih dan kerahiman-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kelancaran usaha penjualan aset Bu Ratna ini, rumah ini. Semoga ada pembeli yang tertarik untuk membeli rumah ini dengan harga yang sesuai dengan yang ditawarkan dan diinginkan oleh Bu Ratna. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak, remaja, orang muda yang ada di lingkungan Santo Rupinus agar semakin rajin mengikuti misa, ibadat, dan juga kegiatan di lingkungan Santo Rupinus ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para lansia dan orang sakit di lingkungan kami, bimbing, tuntunlah mereka agar mereka selalu tabah. Dan dengan belas kasih-Mu mereka bersuka cita. Karena doa dari kami, motivasi dan semangat dari kami, serta kekuatan dari sakramen Ekaristi yang mereka terima setiap minggu dalam pengantaran komuni kudus di lingkungan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi suami, istri, keluarga-keluarga yang ada di lingkungan Santo Rupinus, agar hidup rukun, damai, dan sejahtera,
saling setia, dan mampu menjaga anak-anak agar setia kepada iman Katolik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sampaikan doa-doa permohonan dalam hati kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan. Kami mohon belas kasih dan kerahiman-Mu, dan juga kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan doa-doa permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita doakan doa tahun jubilium 2025 bersama-sama. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubilium ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ibadat dan pertemuan ketiga pendalaman APP telah selesai. Marilah kita pulang dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu penutup dan kolektif. Lagu penutup nomor 206. Nomor 206. Kita nyanyikan bait 1 dan 3. Rosari, Bunda Tuhanku, Engkau menjadikan halik dunia di depan altar-Mu. Rakyatku bermohon, liantulah kami Maria, bantulah kami Maria. Ratu Rosari, Bunda tersuci, harapan yang tunggal dalam bahaya. Selamatkan kami dengan rosari-Mu. Doakan kami Maria. Doakan